Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan menghantar kita seluruh masyarakat Sivitas Akademika SD Althea memasuki pembukaan semester pada sore hari ini. Baiklah kita mengambil saat teduh sejenak untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan acara ini. Saat teduh. Ibadah pembukaan semester pada sore hari ini jadilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah saudara sekalian kita memuji Tuhan dari puji-pujian rohani 196. Hormat. Berilah hormat. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikianlah nats pembimbing untuk kita hari ini. Jemaat silakan kembali. Mari saudara sekalian kita kembali memuji Tuhan bersama dari puji-pujian rohani nomor 40 ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayat yang ketiga nanti akan ada intro.
Kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di petang hari ini Engkau menghimpun kami untuk bersama-sama mengawali seluruh proses perkuliahan kami sepanjang semester ini. Dan ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, kami menjadi sadar akan diri kami bahwa kami penuh dengan keraguan. Tidak jarang, bahkan seringkali kami gagal, kami jatuh. Tetapi di dalam Engkau ya Tuhan ada belas kasihan dan pengampunan. Karena itu ya Tuhan kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, baharuilah hidup kami, berikanlah roh yang teguh kepada kami, supaya kami tetap berpijak pada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dan rahmat daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah setelah kita menyampaikan segala permohonan kita dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Maka Allah akan menyapa kita sesuai dengan firman-Nya yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah saudara sekalian berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengaku dengan tulus dan ikhlas. Dan Allah ingin memberikan petunjuknya bagi kita. Saya ingin kita membaca petunjuk hidup baru dari moto STT Aletheia yang bisa dibaca di sana. Atau yang bisa menghafal saja. Kita membaca petunjuk hidup baru. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan berubah hidup yang kekal. Untuk membuat panggilan kami dan melakukan pikiran benar depan banyak saksi. Kiranya hal ini menjadi dorongan bagi kita sekalian, terutama para mahasiswa, untuk berpegang teguh pada panggilan ini. Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama-sama dari puji-pujian rohani nomor 251. 251 ayat 1, 2, dan 3. Dan sebelum ayat yang ketiga ada pengantar lagi. Sana
berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya selalu mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Allah, yang dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang dari kuasa bahwa pemerintahan Yesus Kristus dihasilkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, bersama Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri dan kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena untuk tahun ini Dia telah mengutus pemuda-pemudi gereja dan mereka menyerahkan diri untuk Tuhan. Kita doakan mereka supaya Tuhan menolong mereka dalam panggilan ini agar mereka dapat dipersiapkan di tempat ini. Kita bersyukur untuk mahasiswa tingkat 2, 3, dan 4 yang telah pulang dari masa praktek 2 bulan, dan kita doakan supaya melalui praktek itu mereka memperoleh pengalaman pelayanan sebagai persiapan pembekalan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan karena mahasiswa yang praktek 1 tahun juga telah kembali, sebagian telah kembali di tengah-tengah kita dengan penuh sukacita. Kita doa supaya pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat, dan sekaligus kita berdoa supaya Tuhan siapkan mereka memasuki ladang pelayanan setelah mereka wisuda. Selanjutnya mari kita berdoa untuk proses perkuliahan sepanjang semester ini. Para mahasiswa, dosen, staf dan karyawan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kerjasama agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk Departemen Pendidikan Teologi. Kita berdoa untuk BP Sinode dengan sebuah gereja GKT yang mendukung secara aktif hadirnya STT Aletheia ini. Kita doakan mereka, kiranya Tuhan juga berkati mereka. Mari saudara sekalian, kita bersatu, kita membuka suara berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa tadi. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, bersama-sama kami mengangkat suara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau menolong pemuda-pemudi gereja, Engkau mengetuk pintu hati mereka dan menggerakkan hati mereka sehingga mereka menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saat ini mereka telah ada di tengah-tengah kampus STT Aletheia Unpad. Siapkan mereka Tuhan supaya mereka belajar dengan baik. Panggilan mereka ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran mereka. Kami
mahasiswa bersama-sama mengikuti proses pembelajaran semester ini dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita dengan puji-pujian nomor 31, TPR nomor 31, ayat 1, 2, dan 3. Dan sebelum ayat 3 ada intro, kemudian setelah ayat 3 firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius Setiawan, dan kami nanti akan persilakan setelah ayat yang ketiga. PPR 31.
Puji-pujian yang telah disampaikan, dan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca daripada doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pakai dan rapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar Dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan benar, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami, bahkan setiap kami yang terpanggil untuk melayani Engkau. Persiapkanlah hari Jumat Tuhan, melainkan tanah-tanah yang subur, yang siap menerima taburan dari firman. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Kita akan membaca bertanggapan. Saya bacakan ayat 9, saudara baca ayat yang 10, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9, saya bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut Dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya ajak kita membaca perikop yang sama, kisah yang sama maksud saya, dari Injil Lukas. Injil Lukas, kita akan melihat ayat 28 dan 29. Lukas pasal 5 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Lukas 5 ayat 28 dan 29. Mari kita baca. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar Dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa mungkin yang tahu mengapa saya berkhotbah ya dari ayat ini, ya karena memang ya perikop ini saya kumpuli kira-kira sekitar 2 bulan ini ya, berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan bagaimana memberikan terbaik buat Tuhan. Yang lalu dalam pertemuan dosen dikatakan ini pakor khotbah yang terakhir. Saya katakan jangan ngomong begitulah, masa khotbah yang terakhir gitu ya. Tapi maksudnya adalah khotbah yang terakhir sebagai rektor, ya, sebagai ketua STT-ALTA. Ya, setelah ini tetap saya sudah dapat jadwal khotbah. Biasanya saya suruh orang khotbah ya. Biasanya saya taruh terakhir sendiri, atau kadang saya nggak masukkan. Cuma ya resikonya kalau ada khotbah yang nggak datang, saya siap menggantikan ya. Sekarang saya sudah dijadwalkan yang beberapa, kelima atau keenam ya. Biasanya saya taruh yang ke akhir-akhir ya. Sekarang saya dijadwalkan ke khotbah sebagai dosen tentunya. Saudara, saya bersyukur tentunya kalau kita boleh menggumuli bersama apa yang kita sudah ya kerjakan bersama selama ini. Tentunya saya rekan-rekan dosen dan ya mahasiswa yang memang terus ya berganti, tapi kita mempunyai tujuan dan melakukan hal yang sama. Kita ingin memberikan yang terbaik
itu memang tentunya menjadi sebuah dorongan semangat ya yang saya rindukan bisa saya lakukan di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ya dari pengalaman Matius yang boleh saya katakan dia juga memberikan yang terbaik yang dia punya, memberikan yang terbaik yang dia punya. Nama Matius kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab itu artinya dalam bahasa Inggris the gift of Yahweh atau pemberian Allah. Ya, sehingga memang pada saat orang tua Matius ya mendapatkan anak diberi nama Matius, tentunya ingin sekali supaya Matius ini menjadi apa? Menjadi ya anak yang baik. Karena apa? Ini adalah pemberian Allah. Memang ada perdebatan kapan nama Matius itu didapat, setelah dia bertobat atau memang ya seperti halnya juga banyak orang-orang banyak rasul-rasul PB yang punya dua nama seperti Paulus dan Saulus, Petrus dan Kefas. Ya bahkan Petrus punya Simon, Petrus, Kefas. Sehingga memang sudah terbiasa punya nama Yunani atau nama ya Matius padahal sebagai nama Latin atau Yunani ataupun juga nama Ibrani yang bernama Lewi yang tadi dicatat di dalam Injil Lukas. Jadi itu punya harapan. Ya, saya dengar juga rekan-rekan dari Nias ya, suasana hati orang tua itu akan muncul dalam nama anaknya. Ya, dari beberapa yang saya kenal sampai hari ini. Ya, pada saat senang mendapatkan anugerah anak, ya dikasih apa nama di sana senang dia dulu. Kita mungkin pernah tahu ya, yang ya itu juga mantan murid saya ya. Jadi sekarang ada di Semarang. Kalau lagi susah namanya Sedihmawati. Ada yang namanya begitu ya. Kalau waduh ini berkat Tuhan yang luar biasa, nggak tahu anak berapa ya. Syukur untuk rahmat ya. Syukur rahmat dia ya. Yang sekarang ada yang apa? Wah ya, katanya ini Patin bilang kalau sedang senang namanya apa? Ada yang jawab ya. Jadi paling tidak nama itu maksud saya apa? Mempunyai makna dan yang penting bahkan juga harapan ya, yang bisa ditunjukkan, yang bisa dinyatakan sehingga melalui nama itu ada ya harapan yang sudah dicapai. Ya saya ditanya baru-baru ini saya ya pelayanan di Jakarta ditanya Cornelius apa artinya nama Cornelius? Ya ada yang memang tidak memahami itu nama dari Alkitab ya. Oh iya dari para rasul satu. Artinya saudara memang saya arti itu waktu saya studi di Amerika karena ditanya apa artinya, saya cari kamus Alkitab dan akhirnya menemukan tidak semua kamus ada. Ya ada satu kamus yang menjelaskan Cornelius itu artinya the beam of the sun, sinar atau terang matahari. Dan rupanya hampir sama dengan nama Mandarin saya ya. Nama Mandarin saya itu Kuang, sinar, jian itu mata air yang bersinar ya. Jadi saya mengatakan ya memang saya mendapatkan nama Cornelius ini jujur saja ya mungkin bisa dikatakan seperti kebetulan mungkin. Oleh pendeta saya diberitahu, kamu mau sekolah teologi, mau masuk sekolah Alkitab, kamu harus punya nama Alkitab. Ya, sehingga akhirnya saya cari nama Alkitab, tapi saya nggak mau nama yang sudah banyak dipakai ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan banyak. Jadi saya mau cari yang jarang dipakai. Suatu kali hari Minggu khotbah temanya teladan Cornelius. Saya ini nggak pernah dengar. Baik ini nama yang saya ambil. Ya sehingga memang, tapi itu saya yakin ya Tuhan berikan juga nama itu ya sehingga memang ya sampai hari ini ya saya rindu untuk bisa terus menjadi berkat. Matius ternyata adalah anugerah Allah, tapi profesi dia justru bertentangan dengan mungkin kalau mau mengatakan itu namanya. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Memang tidak ada salah dengan pekerjaan
pekerjaan pemungut cukai atau hari ini pekerjaan sebagai orang yang di kantor pajak, tidak salah pekerjaan itu kalau saja tentunya pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Tapi kita semua tahu memang seringkali kantor pajak itu tempat di mana memang terjadi banyak mungkin penyelewengan dan sebagainya atau pelanggaran. Banyak mungkin kita baca di koran, mobil-mobil di sana biasanya mobil mewah-mewah yang memang dikatakan tidak mungkin bisa dibeli dengan gaji yang diterima tiap bulan dan sebagainya. Nah, rupanya masalah pada zaman itu juga sama. Matius sebagai pemungut cukai atau juga pemungut cukai lainnya, seringkali mereka punya kecenderungan melakukan ketidakjujuran. Apa sebabnya? Karena mereka boleh menetapkan pajak yang akan ditarik, dan mereka dikatakan harus setor pajak tiap bulan di target berapa. Targetnya misalnya saja anggap target mereka yang harus disetorkan 1 juta, mereka harus berusaha mendapatkan uang mungkin 1,5 juta. Sehingga yang 500.000 itu menjadi milik dia atau menjadi gajinya dia. Sehingga tidak heran kalau pemungut cukai ini akan berjuang, berusaha sedapat mungkin menerapkan pajak yang setinggi-tingginya. Tempat pekerjaan Matius adalah tempat yang sangat menyenangkan. Karena apa? Dikatakan jalan di mana yang dilalui oleh orang-orang di mana Matius dikatakan menarik pajak di sana itu terbentang dari jalan Damaskus dan terus melalui Kapernaum. Matius ada di Kapernaum dan terus jalan besar itu menuju ke laut Mediterania. Sehingga orang yang lalu lalang lewat sana biasanya adalah orang-orang yang berdagang. Jadi kalau berangkat mereka membawa barang dagangan, kalau pulang mereka juga membawa barang dagangan, sehingga itu mungkin bisa dikatakan hari ini adalah daerah basah. Daerah yang memang boleh dikatakan membuat pemungut cukai termasuk Matius menjadi kaya raya. Tapi seperti saya katakan tadi, profesi pemungut cukai tidak disukai dan sangat dibenci, bahkan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat Matius bersama-sama dengan rekan-rekannya pemungut cukai yang lain makan bersama dengan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengeluh, mengapa guru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sehingga pemungut cukai dan orang berdosa ini dipandang sama sebagai kelompok yang memang terbuang, terhina. Apa sebabnya? Karena seperti tadi saya katakan, selain mereka memeras mungkin, mereka juga mengumpulkan uang untuk diberikan kepada kaisar. Sehingga ada katakan mereka banyak berurusan dengan selain ketidakjujuran tapi juga dengan uang asing yang menyebabkan mereka dinilai tidak suci atau tidak taat secara seremonial. Entah apapun alasan, tapi yang jelas kita melihat, apalagi dalam catatan Lukas, bagaimana pemungut cukai ini pada rendah. Nah, ternyata Matius yang memang dipandang rendah, disisihkan, dibuang, terhina, itu suatu kali mendapatkan panggilan dari Yesus. Saudara, kalau kita misalnya menjadi murid, menjadi guru, entah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, kalau kita mau cari majelis, kita mau cari mereka-mereka yang menjadi pelayan Tuhan, saya yakin kita akan cari yang apa? Yang memang tentunya mempunyai reputasi dan latar belakang yang baik, dan itu sesuatu yang wajar. Dalam arti apa? Dalam arti memang karena mereka ini akan melayani, sehingga memang akan mengapa Yesus harus memilih Matius yang adalah pemungut cukai, yang memang dipandang rendah oleh masyarakat pada zaman itu. Kan banyak yang lebih layak dari Matius, lebih baik dari Matius. Bahkan kalau mau berbicara, Yudas pun juga demikian. Sesuatu yang luar biasa ditunjukkan oleh Yesus, sekalipun dia tahu Yudas akan mengkhianati dia dan Petrus akan menyangkali dia.
pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus suka membasuh kaki Petrus dan kaki Yudas. Sangat luar biasa pelayanan Yesus. Jadi Matius mendapatkan sungguh-sungguh anugerah Allah. Dia itu gift of Yahweh, anugerah Allah. Dan sungguh-sungguh dia juga mengalami anugerah Allah yang besar. Karena dia dipanggil oleh Yesus menjadi salah satu rasul, salah satu muridnya yang mengiringi, yang bersama-sama dengan dia mengembangkan Injil Kerajaan Allah. Sehingga saudara bisa disimpulkan, Yesus tidak memanggil orang-orang yang layak, tetapi dia melayakkan orang-orang yang dipanggilnya. Beda ya. Yesus tidak memanggil orang-orang yang layak. Mungkin tidak ada seorang pun yang dari kita yang merasa layak, merasa hebat. Kalau kita merasa layak, merasa hebat, ya saya khawatir mungkin kita bukan orang yang terpanggil. Tapi Yesus tidak memanggil orang-orang yang layak, orang-orang yang merasa dirinya hebat seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yang sering memandang rendah orang-orang berdosa, sering memandang rendah, memunculkan dan sebagainya. Mereka merasa diri mereka layak, punya pendidikan, punya kedudukan. Tetapi yang luar biasa, Yesus melayakkan setiap orang yang dipanggilnya. Sebut saja Matius, memunculkan Petrus, Yohanes, Andreas yang hanya nelayan. Tapi ternyata orang-orang yang dipilihnya, dipanggilnya, dilayakkannya, dipakai menjadi alat yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kalau saudara merasa tidak layak, bersyukurlah karena Yesus, karena Tuhan hari ini telah melayakkan saudara dan saya untuk kita boleh menjadi hamba-Nya. Dan bila sungguh-sungguh dengan rendah hati, dengan jiwa seorang murid, kita mau belajar seperti halnya Matius. Ada 3 hal yang kita pelajari secara singkat. Yang pertama, Yesus memanggil Matius. Dan jelas tadi dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca, waktu Yesus melewati tempat di mana Matius memunculkan, Yesus berhenti dan melihat Matius dan memanggil Matius, ikutlah aku. Itu sebabnya di kampus ini setiap kali saudara mengikuti tes mahasiswa baru, ya bagi mereka yang baru masuk ya, ke sekolah biologi, akan ditanya, diminta ya menceritakan pertobatan Anda, kelahiran baru Anda, dan panggilan Anda sebagai hamba Tuhan. Ya karena apa? Karena memang kalau kita menjadi hamba Tuhan hari ini bukan karena panggilan Allah. Ya saya yakin memang banyak tantangan dan pergumulan dan kesulitan yang akan terjadi di tempat pada saat kita selesai dari pendidikan di tempat ini. Kalau kita tidak menyadari kita orang-orang yang terpanggil, ya di luar biasa ya. Mereka katakan, aku gak bawa apa-apa, hanya hati seorang hamba, ya tadi dinyanyikan. Dan biarlah ini sungguh-sungguh menjadi semangat kalian sampai akhir. Ya, semester Anda di tempat ini bahwa Anda punya hati seorang hamba yang mau belajar, yang mau ya, yang tidak layak mau melayani Tuhan, dan itu menjadi semangat dan hati kita semua. Karena gereja Tuhan perlu orang-orang yang memang tentunya dengan rendah hati, ya, bukan seorang bos yang memerintah dan sebagainya. Matius dipanggil untuk menjadi rasul melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara bisa saja mengarang panggilan saudara. Ya mungkin bisa saja kami dosen, walaupun sudah mengecek, sudah berbicara kepada Anda, mungkin juga ya bisa terbuai dengan panggilan Anda yang ada katakan luar biasa dan sebagainya, yang ada katakan sungguh-sungguh Anda alami dan sebagainya. Tapi sadarlah bahwa kalau hari ini saudara ada di sana, di sini, saudara telah menjawab panggilan Allah dan
Jadilah seorang hamba, seorang yang mau dengan rendah hati belajar menjadi orang-orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Matius meresponi panggilan Yesus dengan luar biasa. Karena apa? Begitu Yesus berkata, ikutlah aku, ada dua respon yang ditunjukkan oleh Matius. Pertama, kemudian dikatakan apa? Matius meresponi dengan apa? Dia berdiri meresponi panggilan Yesus. Dan ada yang mengatakan karena dia tahu siapa Yesus, dia sudah mendengar tentang Yesus sebelumnya, sehingga pada saat Yesus memanggil dia tidak bertanya, ikut kemana? Engkau panggil aku kemana? Apa yang akan kau berikan kepadaku? Dia tidak bertanya banyak, dia tahu siapa Yesus. Tapi di sisi lain juga, karena apa? Yesus punya otoritas. Dia sebagai anak Allah, kalau dia sudah memanggil orang yang terpanggil itu tidak dapat menolak. Dan tidak ada jawaban lain selain apa? Meresponi panggilan itu. Sehingga dikatakan dalam Injil Lukas, Matius atau Lewi dalam Injil Lukas meninggalkan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ditinggalkan dan dia pergi mengikuti Yesus. Kedudukan yang nyaman, pekerjaan yang menyenangkan, harta melimpah yang bisa mereka miliki, semua ditinggalkan untuk apa? Untuk meresponi panggilan Allah. Dan itu teladan yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Matius. Saudara, dulu saya waktu pertama kali mempersembahkan diri, kadang kalau pulang ke Semarang ketemu teman-teman, jujur aja saudara, dari sekolah di mana kamu? Gak berani saya ngomong sekolah Alkitab, saudara. Oh, saya katakan Institut Teologi Aletheia. Bingung mereka ya, karena mereka nggak tahu teologi, pikirnya teknologi ya. Institut Teologi Aletheia. Saya selalu katakan, oh Institut Teologi Aletheia, oh bagus ya ini. Kalau mereka nggak tahu itu nggak akan tanya lagi. Pikirnya teknologi dan sebagainya. Kadang kita bisa merasa bangga dengan panggilan Tuhan menempatkan kita di tempat ini. Kadang kita bisa merasa mungkin malu. Ya, karena apa? Kita sekolah Alkitab, sekolah teologi dan sebagainya. Tapi mari kita kembali bahwa Tuhan memanggil kita yang tidak layak untuk dilayakkan dan dipersiapkan untuk menjadi hamba. Tanpa panggilan ini, seperti yang dikatakan panggilan kepada Yesaya, siapa yang akan aku utus? Yesaya menjawab, ini aku utuslah aku. Panggilan itu yang menyebabkan Yesaya menjadi nabi besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan panggilan itu juga yang akan menjadikan saudara dan saya hambanya yang setia, yang melayani sampai pada akhirnya. Yang kedua, pelayanan adalah panggilan yang mulia yang patut disyukuri. Pelayanan adalah panggilan yang patut disyukuri. Tadi kita sudah membaca dalam Injil Lukas. Memang di dalam Injil Matius tidak seberapa jelas, tapi dalam Lukas sangat jelas karena apa? Lewi atau Matius mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan dia mengundang pemungut cukai dan juga orang-orang lain, rekan-rekan temannya yang lain untuk datang, ya bersama-sama ikut ucapan syukur yang diadakan oleh Matius. Saudara, seperti tadi saya katakan, seringkali mungkin kita merasa malu dengan panggilan yang mungkin kita miliki. Ya, seringkali mungkin kita merasa ya tidak berani mengakui panggilan kita. Tapi Matius justru berbeda. Begitu dia terpilih, begitu dia terpanggil, dia mengadakan ucapan syukur. Kadang kita tidak merasa bersyukur. Ya, selama beberapa bulan ini, bukan beberapa bulan, 1 bulan lebih, orang ketemu saya, kapan ucapan syukurnya? Saya sudah memikirkan ucapan syukur.
Ya tugasnya kalau bisa ditolak, pikirkan katakan ucapan syukur begitu. Ya, mungkin Anda tahu ya tugas tanggung jawab yang baru yang saya miliki, yang belum sudah banyak masalah berat yang harus dihadapi dan sebagainya. Kadang kita nggak bisa bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita memang melihat bahwa pelayanan adalah beban yang berat. Dan memang betul saudara, pelayanan adalah beban yang berat. Kalau kita menganggap pelayanan enteng, santai, ya mudah kita lakukan, mungkin kita juga kurang bertanggung jawab karena kita tahu untuk itu Yesus berkorban mati bagi kita. Sehingga mari kita juga melihat ini sebagai sesuatu yang kita syukuri, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Matius sangat luar biasa. Kenapa? Dia bukan hanya bersyukur panggilan Tuhan, tapi dia mengundang teman-temannya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa ini kemungkinan adalah pejabat Roma, bukan pejabat yang tingkat tinggi, menteri atau apa kaisar Roma. Paling tidak orang-orang Roma yang selama ini Matius berhubungan berkaitan dengan urusan pajak atau urusan cukai, diundang untuk datang bersama-sama bersyukur dengan Matius karena panggilan Allah yang luar biasa ini. Memang kita nggak tahu apa hasilnya, tapi paling tidak saudara ada satu yang sangat menarik yang bisa diceritakan. Coba kita lihat Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 2 dan ayatnya ketiga. Lukas pasal 19 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena kurang banyak sebab badannya pendek. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, memang seperti saya katakan, tidak ada kaitan secara langsung antara pertobatan Sakyus dengan panggilan Matius. Tapi dengan apa yang kita baca di dalam Lukas 19 ayat ketiga tadi, banyak yang menyimpulkan Sakyus ini tahu, hanya sekedar mau tahu orang seperti apa Yesus itu. Apa sebabnya Sakyus ini tahu? Banyak ahli yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan, dan saya yakin kemungkinan-kemungkinan tersebut kesimpulan yang logis. Sakyus ini tahu siapa Yesus. Kenapa Matius anak buahku, anggap saja orang yang selama itu didik dengan baik menjadi pemungut cukai yang baik, orang yang berhasil saya tempatkan di tempat yang basah yang bisa mendapatkan keuntungan, tiba-tiba meninggalkan semua pekerjaannya ikut Yesus, bahkan kemudian bersyukur lagi, senang lagi ikut Yesus karena mengadakan ucapan syukur. Mungkin Sakyus tidak bisa ikut dalam ucapan syukur itu, sehingga dia ingin tahu apa sih yang bisa diberikan Yesus untuk Matius sehingga dia meninggalkan aku. Bukankah ini kesimpulan logis yang bisa ditarik dari apa yang dicatat di dalam Lukas 19 dengan pengalaman pertobatan Matius? Paling tidak apa yang dilakukan oleh Matius hendak dijelaskan kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa bahwa aku telah menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, bahkan yang jauh lebih berharga dan lebih bernilai dari apa yang sekarang ini aku dapat. Dan dia ceritakan itu melalui ucapan syukur itu. Yesus hadir, Yesus diundang untuk apa? Yesus bisa melayani dan memperhatikan pemungut cukai dan orang berdosa lain. Sehingga banyak yang melihat Sakyus ini adalah buah dari penginjilan yang mungkin bisa dikatakan dilakukan oleh Matius, ya, melalui kebaktian ucapan syukur atau kebaktian penginjilan yang dia buat.
yang kemudian menyebabkan Sakyus mendengar tentang Yesus, tentang Matius dan pertobatannya, dan ingin tahu. Bahkan luar biasa, karena ingin tahunya, karena dia berbatang dan dia sampai naik pohon untuk bisa melihat Yesus. Dan akhirnya saudara, luar biasa, bukannya dia melihat Yesus, tapi Yesus yang melihat dia dan juga memanggil dia menjadi salah satu anak. Panggilan Allah adalah suatu panggilan yang mulia, yang harus kita syukuri, yang harus kita hargai, yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang harus kita berjuang dengan semampunya, sekuat tenaga. Kita harus belajar dengan sungguh. Ya, jangan setiap kali kalau ujian, ya seringkali banyak yang berkata, ya Tuhan tidak menuntut nilai A atau B, ya tapi pakor yang menuntut nilai A atau B, atau dosen-dosen lain yang menuntut nilai A dan B. Tuhan tidak menuntut, Tuhan hanya menuntut hati sebagai hamba, ya, yang mau melayani kira-kira. Tapi sebagai hamba, kita juga tunjukkan kesungguhan pelayanan kita dengan respon kita yang sungguh-sungguh, meninggalkan segala sesuatu dan membuat sesuatu yang baik, terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, belajar yang sungguh, karena itu menjadi cermin dari apa kesungguhan kita di dalam meresponi panggilan Tuhan. Bukan soal mengejar nilai, tapi nilai itu juga membuktikan apakah kita juga belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang kita tahu gereja yang kita layani, gereja yang kompleks yang memang banyak tuntutan. Rata-rata anggota gereja sekarang sudah S1 dan S2. Kita tidak berprestasi, kita tidak sungguh-sungguh belajar menguasai materi yang kita pelajari, dan penguasaan materi yang kita pelajari ini tercermin dari nilai kita. Bagaimana kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan dan perdebatan-perdebatan yang ada di kalangan jemaat. Yang ketiga dan terakhir, Tuhan memakai Matius sesuai dengan kemampuannya. Tuhan memakai Matius sesuai dengan kemampuannya. Matius berbeda dengan Petrus. Petrus orang yang pandai berbicara. Ya, dia seorang yang responsif. Ya, kalau Yesus bertanya A, B, C, Petrus yang berinisiatif menjawab dan banyak jawabannya yang betul. Ya, bahkan pernah Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini, dan menurut kamu siapa? Petrus menjawab, dan Yesus berkata, berbahagialah kamu Petrus, bukan kamu yang menjawab, tapi Tuhan yang menjawab melalui kamu. Saya merasakan kan praktis. Luar biasa Petrus. Dia berkorban saat Pentakosta. Dia seorang yang fasih, yang pintar bicara, pintar berkorban, pintar pidato, sekarang korban 3.000 orang berkorban. Luar biasa. Matius beda dengan Petrus. Yohanes seorang gembala yang baik. Ya, dia hidup paling lama. Dulunya dia katanya, bukan katanya, memang catatannya begitu. Ya, seperti apa? Kalau ngomong seperti apa? Seperti petir, betul kan? Yohanes itu. Ya, gua neges. Yohanes dan Yakobus, ya. Tapi terakhir dia justru jadi dikatakan seorang yang begitu sabar, ya, menyebut dirinya murid yang dikasih Kristus, dan kesabarannya dia bertahan di jemaat Efesus sampai dia dibuang ke Pulau Patmos dan tetap Tuhan pakai luar biasa. Model seorang gembala yang setia, yang sabar, yang luar biasa setelah mengalami pembaharuan. Petrus juga setelah mengalami pembaharuan menjadi seorang pelayan yang luar biasa, dan mungkin masih banyak yang bisa kita sebutkan yang lain. Tapi Matius gak banyak dicatat
hanya satu yang diyakini, ya, dan keyakinan ini tentunya berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan studi yang bertanggung jawab. Ya, diyakini dia menulis Injil Matius, dan ini sesuai dengan kemampuannya. Dia terbiasa mencatat, memberikan laporan, membuat laporan tentang pajak, berapa yang dia tagih, berapa yang masuk, berapa ini dan sebagainya. Dia catat semua, dia tulis dengan rapi, dia laporkan dengan rapi. Dan ini dia pun juga berdasarkan kemampuan yang dia miliki, ya, karena dia tidak menonjol di dalam hal-hal yang lain, tapi dia menonjol di dalam mencatat, tulis-menulis. Dan tradisi meyakini betul bahwa memang Injil Matius ini ditulis oleh Matius, menunjukkan. Dan saudara, Injil Matius adalah Injil yang terpenting. Ada yang sudah belajar pendahuluan PB, ya, kita semua tahu Injil Matius bukan yang pertama ditulis, ya, tapi mengapa diletakkan di pertama? Yang pertama ditulis, ya, antara 1 Tesalonika dan surat Galatia. Banyak yang mengatakan surat Galatia pertama kali dari tulisan PB yang pertama kali ditulis, ya, antara Galatia dan 1 Tesalonika. Matius justru ditulis antara tahun 85 sampai tahun 95, hampir menjelang akhir abad pertama, tapi dia diletakkan di depan. Apa sebabnya? Karena ini Injil yang saya katakan terpenting. Terpenting karena apa? Dia menjembatani antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Anda lihat buka, begitu dibuka, Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Ya, Abraham adalah bapak orang beriman, Daud adalah raja yang melaluinya Allah berjanji kepada Abraham. Allah berjanji keturunanmu akan seperti pasir di langit, pasir di laut, dan bintang di langit, dan melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Janji yang digenapkan melalui Yesus. Daud, kerajaan itu akan ditegakkan selama-lamanya, dan itu dimulai dalam Injil Matius. Dan kalau Anda lihat mulai dari Injil Matius, selalu ada beberapa pernyataan dalam 3 pasal pertama. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Nabi. Hal ini terjadi, genaplah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Matius justru menunjukkan keterkaitan janji Allah di dalam perjanjian lama dengan apa yang dia lihat yang terjadi dengan Yesus. Dia telah mempersembahkan sebuah tulisan yang begitu penting, ya, yang membuat orang Yahudi pada masa itu banyak yang memahami keterkaitan antara janji dalam perjanjian lama dengan apa yang digenapkan melalui Yesus. Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tidak meminta saudara melakukan apa yang tidak mungkin dan tidak mampu saudara lakukan. Tapi Tuhan meminta apa yang bisa kita lakukan, dan kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kita persembahkan kepada Tuhan. Giving atau give the best to the Lord. Itu tema, ya, dari jurnal ini, ya, jurnal yang baru, ya, dan itu adalah tulis, ya, pengalaman Matius ini adalah tulisan saya, ya, Anda bisa baca lebih lengkap lagi dalam jurnal ini. Seperti seorang anak, dia nggak punya banyak, orang memandang dia rendah karena dia hanya punya 5 roti jelai dari tepung gandum yang dicampur dengan apa? Dengan kulitnya, sehingga warnanya kurang bagus. Tapi sekarang jadi apa? Jadi mahal juga, yang tradisional yang campur. Tapi itu tepung yang biasa dipakai orang miskin. 5 roti kecil lagi, 2 ekor ikan juga kecil. Ya, dari kata yang dipakai itu kata diminutif dalam bahasa Yunani, dalam arti kata yang memang menunjukkan sangat kecil sekali. 2 ekor ikan kecil, mungkin 2 ekor ikan kecil ini bisa disejajarkan dengan ikan teri kayak kecil. Dan 5 roti yang kecil dan juga mungkinnya kurang bagus. Tapi anak ini berani dan mau membawa apa yang kecil, bahkan yang dipandang sebelah mata oleh
roti kecil dan ikan kecil yang jumlahnya juga sedikit diberikan kepada Yesus. Apa artinya dan apa yang bisa dipakai buat dengan ini? Yesus berkata, bawa ke sini. Di tangan Yesus 5 roti kecil dan 2 ekor ikan kecil dan teri ini diubah menjadi makanan bagi 5.000 orang dan masih sisa 12 bangku. Apa yang ada padamu, walaupun itu kecil, berikanlah kepada Yesus, berikanlah yang terbaik dengan segala kemampuan. Yakinlah bahwa Tuhan akan mengubah menjadi alat yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu mendorong, memberikan semangat buat kami, untuk kami terus berjuang memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan gereja-Nya, karena Engkau telah memberikan yang terbaik yang paling berharga bagi kami, keselamatan dan pengorbanan di atas kayu salib. Tolong kami untuk kami juga boleh memberikan yang terbaik, karena kami percaya kalau kami ada di tempat ini, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang melayani kami, dan Engkau yang akan mengubah kami menjadi alat di tangan-Mu yang akan Kau pakai bagi pengembangan kerajaan. Tolong kami, mampukan kami untuk meninggalkan segala sesuatu, segala hal yang tidak berkenan kepada-Mu, seperti yang juga dilakukan oleh Matius. Pimpin dan sertai kami untuk terus berkarya dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara sekalian, dengan Tuhan kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya, itu adalah sambutan-sambutan. Ada 2 sambutan. Yang pertama dari Ketua Departemen Pendidikan Teologi atau yang mewakili, dan yang kedua adalah dari Badan Pengurus Oleh Gereja Kristus Tuhan, Ketua atau yang mewakili. Sebelum saudara sekalian kita mendengarkan sambutan-sambutan, ada persembahan pujian tunggal solo dari Bapak Pendeta Amos. Kepada Bapak Pendeta Amos, selamat sore. Tenang saja, saya tidak akan diprofesi. Karena kalau akan diprofesi saya akan bilang nanti ada CD saya di belakang, tolong dibeli. Tidak ada ya, tidak ada CD. Jadi lagu ini menyentuh hati saya dan sangat cocok sekali untuk sebagai respon firman Tuhan tadi, memberikan yang terbaik. Dan izinkan saya sedikit cerita bahwa saya tidak kenal dengan yang membuat musiknya, dengan Peter Kwiatkam saya tidak kenal. Tetapi dengan yang menulis syair ini, yaitu Anthony Chan, saya bersyukur Tuhan dengan kesempatan untuk kenal dengan orangnya, karena pernah datang ke sejak awal tahun 2000-an, dan saya tidak percaya itu menerjemahkan beliau pada waktu camp musik waktu tidak salah. Dan di camp itu dia juga menyanyikan lagu ini yang menyentuh hati saya, yang menguatkan saya untuk semakin memberikan terbaik buat Tuhan. Kiranya lagu ini memberkati kita, berikan kita kekuatan, dan kita kemampuan, kita semakin mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Dia selama-lamanya. Siwang jikesep Jufu momen ke momen liliang, ke momen nuling, dan aiju, dan sueju, sehunda cetayungnya. Amin. Many times I stumble, holding on to strive.
I was humble as I looked upon the cross. I laid down my life. A flood of joy flowed from inside. Look ahead, my life, and no matter what the rises, I'll press on to strive, to win the prize that you have called me for. I'll give out my life to all the world, the love of Christ, and I will dedicate my all. I'll never shine away the prize of a searching generation to know the Lord of all, and I will dedicate my all to all the trials and tribulation. I will draw my strength from looking at the cross. The darkness may fall, I will trust on, and I will stand on, dedicate my all. Chúa nhé cho trai, Chúa chia Chúa nhé bước cất cao tại Chúa lời thế an. Chúa ban bố chân trí của tổ son đời xưa mai của trái càng dài như sớm yêu bao Chúa thì ai and I will dedicate my all. Ramai kecil cobai Tuhan yang Yesus seminterlai segi sembilan and I will dedicate my all. Dulu jangan ye cercerai cerkai bersuatu dan juga di tempat Judi semua sepi jai di dong jai I will dedicate my all. Lord, now I dedicate my all. I never shine away the light of a searching generation to know the Lord of all, and I dedicate my all to all the trials and tribulation. I will draw my strength from Jesus on the cross. The darkness may fall, I will trust on, and I will stand on. I will dedicate my all. Lord, take all my life, take all my will, but most of all, take my heart, I give my all. My all, I will give my all. Diam-diam bakatnya disembunyikan. Baik, saudara sekalian, kita ikuti sambutan yang pertama dari Ketua Departemen Pendidikan Teologi atau yang mewakili dan salam bagi kita semua. Apa yang akan saya sampaikan ini merupakan contekan dari Pak Ketua, dari Pak Gayus ya. Jadi sebelum menyampaikan sambutan ini beberapa hari yang lalu saya sempat ngomong dengan Pak Kor. Apa yang harus disampaikan? Ya, tentu ada sedikit beberapa hal yang ingin ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terus-menerus saya waktu menjadi gembala saya mengatakan bahwa Tuhan adalah kepala gereja, dan tentu saya berpikir bahwa Tuhan itulah yang menjadi kepala dan pemimpin tertinggi dari SDT Aletheia yang ada di
hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, maka sampai saat ini kita boleh dan akan memulai semester yang baru, proses studi yang baru. Saudara sekalian, dengan kita memikirkan bahwa hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan, maka kita akan memulai proses pendidikan yang baru. Maka itu menjadi dasar yang penting bagi setiap kita untuk menjalani apa yang ada di depan ini. Segala kemegahan, baik secara fisik maupun segala fasilitas-fasilitas yang lain yang kita miliki, itu adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan itu bukan dan tidak seharusnya menjadikan kita berpikir bahwa menikmati dengan kemurahan yang semurah-murahnya, tidak. Tetapi mari kita menjadikan ini semua sebagai satu hal yang sangat-sangat berharga, sehingga proses pendidikan ke depan ini, khususnya dalam semester ini, kita jalani dengan menghargai anugerah dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan ini dalam seluruh proses studi itu adalah wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga kita menjalaninya dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, dengan selalu menghargai segala apa yang sudah dimiliki dan kita dapatkan melalui STT Aletheia sampai saat ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat dan juga mengucapkan syukur untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang masuk pada semester ini, yang sudah menyanyi dan mengatakan bahwa kami membawa hati sebagai hamba. Saya sekali lagi teringat ketika saya dulu juga pernah masuk pendidikan di STT Aletheia ini. Beberapa hari ketika orientasi, itu ada satu teman saya, itu ya sampai sekarang ya mungkin ranjangnya di kamar-kamar itu susun gitu ya. Dia menangis di atas. Dia kebetulan tidur di susun yang kedua di ranjang susun itu. Dia menangis. Dia kangen sama orang tuanya, mama-mamanya. Dan kemudian dia tidak bertahan pada masa orientasi itu, kemudian dia pulang balik ke Kalimantan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya mahasiswa-mahasiswi baru, komitmen Anda sudah Anda sampaikan baik kepada Tuhan dan melalui dosa-dosa. Dan komitmen itu harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Karena ketika Anda memulai untuk proses studi nantinya, itu berarti Anda akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru, pergumulan-pergumulan yang baru. Karena itu harapan dari BP Sinode dan tentu Departemen Pendidikan adalah jumlah dari mahasiswa-mahasiswa yang masuk dengan nanti akan wisuda, yang akan lulus dari sini itu sama. Ya, memang proses pembentukan itu akan membuat saringan-saringan dan sebagainya. Tapi harapan kita supaya saudara sekalian bisa tetap bertahan sampai pada akhirnya dan wisuda dan lulus. Dan itu adalah harapan Anda dan tentunya harapan kita semua. Demikian juga kami sampaikan kepada mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 dan terkhusus juga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Master Teologi. Saya percaya bahwa ini juga tantangan-tantangan yang tidak mudah bagi Anda semua. Ya, ada Pak Syafoksin yang menjadi saksi, ya, beberapa kali menawari saya untuk kuliah Master of Theology. Ya, saya ingat beberapa waktu sebelum sidang itu saya ngomong lewat BlackBerry Messenger kepada Pak Syaf, nanti Pak jawabannya sesudah sidang sinode. Dan ternyata memang tidak bisa, Pak Syaf. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, saya yakin saudara sekalian bahwa tantangan itu sangat berat, khususnya bagi saudara-saudara yang mengambil Master of Theology, ya, para pendeta dan juga gembala-gembala yang melayani. Tetapi sekali lagi itu membutuhkan tekad yang kuat dan komitmen yang kuat di hadapan Tuhan serta penyerahan diri untuk pada akhirnya bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Saudara sekalian, proses pendidikan di STT Aletheia tentunya bukan hanya sekedar akademis yang kita akan raih. Their spiritual servant itu berbicara tentang kerohanian, tentang hidup takut akan Tuhan, tentang hidup yang hormat kepada Tuhan. Karena itu tentu kita tidak berharap hanya sekedar
intelektual kita yang paling penting, tetapi sungguh-sungguh spiritual kita itu sangat-sangat penting untuk kita bentuk di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah sungguh-sungguh tema ya atau moto ini sungguh-sungguh kita jadikan pedoman. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, ya orang-orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan khususnya, itu memiliki spiritual yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, sungguh-sungguh hidup kudus. Karena di sana ada prinsip takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Itu harapan kita supaya itu sungguh-sungguh diwujudkan melalui proses pendidikan yang sekali lagi bukan sekedar intelektual yang dibentuk di tempat ini. Dan kemudian yang terakhir merupakan harapan dari BP Sinode dan juga sekaligus Departemen Pendidikan supaya juga kepada para tenaga pengajar dan segenap dosen yang ada di tempat ini supaya juga bisa terus mengembangkan proses pendidikan yang ada. Kita percaya bahwa bukan sekedar mahasiswa yang perlu belajar, tetapi semua orang perlu belajar, termasuk para tenaga pengajar dan para dosen. Tidak akan pernah berhenti untuk terus dan harus menuntut diri untuk belajar. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena tantangan dunia dan pelayanan kita saat ini sangat-sangat kompleks, makin berkembang, dan itu artinya menuntut kita juga untuk kita juga terus mengembangkan diri kita di dalam menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah proses belajar mengajar yang sudah dimulai dan akan dibuka pada hari ini dalam semester yang baru itu kita jalani dengan sungguh-sungguh setia dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Demikianlah saudara sekalian sambutan dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan yang diwakili oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristus Tuhan Bapak Pendeta Suanton MD. Selanjutnya kita akan mengikuti ucapan terima kasih dan pengumuman yang disampaikan oleh Ketua STT Aletea, dan ini yang terakhir. Tadi beliau katakan itu. Untuk yang lain yang akan datang dalam posisi yang lain. Ya, terima kasih untuk ya saudara semua yang telah bersama-sama melayani ya, untuk ibadah pembukaan semester ini, dan ya, yang bertugas yang mempersiapkan, dan juga Pak Yosua yang mengiringi kita dengan ya, Pak Organ. Terima kasih untuk semuanya. Pembukaan semester sudah dimulai. Berarti setelah ini ya semua aturan sudah mulai berjalan. Ya sehingga memang ya sebetulnya sudah yang beberapa minggu ini ya, tapi ini tentunya lebih ditegaskan lagi untuk Anda yang pulang dan kembali dan sebagainya. Ya aturan-aturan sekolah berkaitan dengan ya meditasi pagi, ya jam tidur, ada keluar kampus ya, nanti akan disampaikan ya untuk pimpinan yang baru dari asrama dan sebagainya. Hari ini sebenarnya saya mau mengumumkan praktek weekend ya, tapi saya pikir-pikir nggak jadi lagi aja yang mengumumkan. Maksud saya bukan saya, Pak Agung yang akan mengumumkan itu. Karena memang dia yang menyusun dan dia yang mempersiapkan itu tugas rektor ya, kedua yang baru. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk semua, dan hal-hal yang lain akan disampaikan oleh Pak Agung. Saya persilakan. Ya, shalom, selamat malam. Sebelum saya menyampaikan daftar mahasiswa weekend, saya ingin menyampaikan yang pertama
kita bersyukur dalam semester yang baru ini dan seterusnya kita bersyukur kita memiliki Bapak Ibu Asrama yang baru. Memang beberapa waktu sudah dikenalkan, tetapi secara resmi pada malam hari ini saya ingin mengenalkan Bapak Ibu Teguh. Silakan pakai berdiri yang menjadi diharapkan dengan hadirnya Bapak dan Ibu Teguh sebagai Bapak Ibu Asrama secara full time, jadi beliau tidak mengajar, tidak ada kaitannya dengan struktural dari khusus untuk menangani masalah keasramaan. Jadi silakan saudara-saudara sekali lagi bisa memakai ini kesempatan yang indah. Sudah ada pergumulan, jangan sungkan-sungkan ya. Sekali lagi jadikanlah Bapak dan Ibu Teguh sebagai orang tua saudara yang siap untuk mendengar, siap untuk menolong, memberikan jalan keluar dan sebagainya. Ya, terima kasih Teguh yang memiliki kesediaan untuk membantu kami. Yang kedua, saya ingatkan juga saudara yang praktek, yang pulang dari praktek 2 bulan, itu saudara ada tugas ya, buat laporan. Jadi jangan lupa saudara tetap itu dilakukan. Jadi kalau saudara tidak tahu pertanyaannya, tanya saudari Mary, kalau ada, saya kira sudah ada ya, sudah diberikan itu. Silakan paling lambat hari Senin itu dikumpulkan ke Mary ya, supaya nanti saudara dilihat. Itu termasuk penilaian bagaimana saudara melayani, bagaimana kondisi jemaat yang saudara layani, apa pergumulannya dan sebagainya. Jadi silakan itu segera dikerjakan dan segera dikumpulkan paling lambat hari Senin ya. Oke, baik, saya akan sampaikan sekarang daftar mahasiswa yang praktek UN mulai periode 18 Agustus 2013 sampai 28 April 2014. Yang pertama yaitu Jemi Suleman Pandey melayani weekend di GKT Antukia Tidar ya, Jalan Patoha malam. Lalu untuk Jovi melayani di GKA Gracia Gatotan Pos PI Sutorjo Surabaya. Kemudian saudara Rafael Adi N. Buyung GKT Jemaat 2 Malam. Ronald Firman GKT Kanaan Pos PI Pare. Tony Nikitison GKT Maranatha Python. Hebron Winter Pemasela GKA Shalom Blitar. Lalu untuk GKT Bethlehem Lawang ada 3. Yang pertama saudara Timotius Pinfatanis dan Yunia. Berikutnya Tendi di GKT Sola Gracia Probolinggo. Lalu untuk GKT Nasaret ada 2 orang, yaitu saudara Dedi Santo dan Elrian untuk Pos PI Pondok Indah. Itu merupakan Pos PI daripada GKT Nasaret. Kemudian untuk GKT Kepanjen Tiase Mantio. Lalu untuk GKA Gloria Pacar Pos PI Nirwana saudara Andri Saputra Ligawan. Gereja GKKA Surabaya Jalan Arjuna Usia Wardani. GKT Busana Pusat Surabaya Susandi. Pos PI Porong Fernanda Rudoni. Kemudian Pos PI Nirwana Sylvia Sepang. GKT 3 Malang Rani, Cici, Nini, Natalia dan Wahyu untuk Pos PI Sawu Jajar. Untuk GKT Bumi Permai, Helpi dan Putra. GKT Sidoarjo, Sintike. GKT Getsemani, Balung, Yance dan Karuniaman. Ini bergantian 2 minggu sekali. Yang untuk bergantian itu artinya ada 2 gereja. Kalau Karuniaman umpamanya ke Balung, lalu si Yance itu ke GKT Bangil dan sebaliknya ya, kalau satunya ke Bangil, satunya ke Balung ya. Kemudian untuk GKT Eklesia Agustani Magia, Gereja Isa Masih Surabaya Fernanda. Kemudian GKA Gloria Kota Satelit Air Muhammad Saudari Berta. GKT Belimbing Wanda. GKT Immanuel Ambulu Gilirmo ya, Gili.
GKK Pospi Bangil seperti yang saya katakan tadi bergantian dengan tanduknya Yance dan Karuniawan. Demikianlah mahasiswa praktek BKN. Ada yang belum disebutkan namanya? Silakan. Ada yang belum? Silakan angkat tangan. Sudah semua ya, tidak ada yang tertinggal ya. Oke, baik, itu yang sudah saya sampaikan tentang mahasiswa praktek. Ada pengumuman ataupun mungkin saudara perlu mengetahui bahwa ada perubahan jam kantor, bahwa mulai semester ini dan mulai bulan Agustus untuk kantor administratif yaitu Pak Suwandi, Dr. Mary dan Bu Mejin itu hari Sabtu libur ya. Jadi mereka jamnya dimajukan, jam kantornya hari Senin itu dimajukan 1 jam sehingga waktu hari Sabtu itu mereka libur. Jadi saudara kalau ada keperluan silakan menggunakan waktu-waktu Senin sampai Jumat ya. Nah, untuk perpustakaan itu pada hari Sabtu dibuka lebih awal yaitu jam 7.30. Jadi silakan saudara-saudara yang mungkin akan pelayanan yang membutuhkan buku, yang mau membaca dan sebagainya. Jadi kita akan melayani saudara buka lebih awal ya jam 7.30. Silakan digunakan ya. Ini sedikit perubahan untuk jam kantor yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu pengumuman. Setelah ini kita bersama-sama diundang untuk bersama-sama kita bersantap malam bersama-sama di ruang makan. Terima kasih Tuhan memberkati. Demikianlah saudara sekalian, kita sudah ikuti ucapan terima kasih dan pengumuman-pengumuman. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita mengembalikan segala hormat bagi Allah Tritunggal dengan nyanyian doksologi, dan berkat Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius Setiawan. Sesudah itu kita sambung dengan nyanyian Amin. Kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik bagi kemuliaan namanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kembali saat itu kebaktian selesai.